Shalom, selamat bertemu kembali di program PHD Remaja Naposo di tahun 2025. Ini adalah video pertama di tahun baru. Dan untuk kali ini, Minggu 5 Januari 2025, minggu setelah tahun baru, khotbah kita untuk PHD Remaja diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Topiknya adalah seperti Abraham ditempa untuk menjadi berkat. Nats Alkitab bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut ini penjelasan dari khotbah. Kalau sudah tiba waktu tahun baru, biasanya ada tren yang akan muncul di kalangan muda-mudi, yaitu resolusi tahun baru katanya. Setiap orang akan membuat sebuah rencana tentang apa yang mau dilakukan dan apa yang ingin dicapai di tahun ini. Apapun yang menjadi rencana kita, pastilah itulah rencana yang baik. Tetapi itu tidak akan tercapai kalau tidak dikerjakan. Dan di dalam kita mengerjakan rencana tersebut, pasti kita akan menemui banyak sekali tantangan dan halangan. Kadang-kadang kita akan dipaksa untuk meninggalkan zona nyaman kita. Misalnya, saya ingin menjadi pendeta, maka tahun ini saya harus kuliah, masuk perguruan tinggi teologi yang ternama, yang ada di kota besar, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sumatera, misalnya. Nah, masalahnya, perguruan tinggi teologi ini kan ada di luar kota, dan sangat jauh dari tempat kita tinggal. Artinya kita kalau mau kuliah di sana, maka kita harus meninggalkan kampung halaman kita. Dan Anda harus bersiap beradaptasi dengan lingkungan baru, tempat tinggal yang baru, kota yang baru, daerah yang baru, bahkan kebiasaan-kebiasaan baru, serta orang-orang baru yang akan Anda temui di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan yang paling penting, tidak akan ada keluarga di sana yang akan menolong Anda. Nah, hal ini juga yang terjadi kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia tinggal di dalam keluarga yang sangat kaya raya. Tradisi gereja menyebutkan bahwa Terah, nama bapaknya, adalah seorang pengrajin kayu yang sangat terkenal. Bapaknya pengrajin kayu dan dia pembuat patung juga, dan memiliki banyak sekali pelanggan, sehingga mereka sangat kaya, karena usaha yang dimiliki oleh bapaknya sangat-sangat terkenal. Nah, sekarang bisa Anda bayangkan, bagaimana Anda harus meninggalkan segala kenyamanan yang Anda miliki, lalu pergi ke suatu tempat yang Anda tidak kenali, juga Anda tidak pernah dengar namanya. Tanah kelahiran itu adalah lingkup kehidupan yang paling mengerti dan menyayangi kita. Namun Tuhan memintanya untuk meninggalkan semuanya itu, termasuk keluarganya. Walaupun artinya meninggalkan keluarga di sini bukan berarti memutus hubungan dengan mereka. Tetap mereka berhubungan, namun maksudnya Abraham harus berhenti bergantung kepada keluarga dan mulai menggantungkan hidupnya kepada Tuhan saja. Nah, Tuhan memanggil Abraham dan berjanji akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang sangat besar. Padahal waktu itu istrinya Sarah itu adalah mandul. Selain itu, Tuhan juga memberkati dan menjadikan dia sebagai sumber berkat. Artinya dia diberkati dan memberkati. Ayat 3 kita baca dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham tidak terbatas hanya pada apa yang diterima olehnya dari Tuhan. Namun juga Tuhan memberkati Abraham supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Abraham bukan hanya menerima pertambahan kehidupan dari Tuhan, tetapi ia juga diberkati menjadi pembawa kehidupan dan kesejahteraan bagi orang lain. Tuhan ingin menjadikan Abraham sebagai saluran berkatnya bagi banyak orang. Tuhan ingin kehidupan Abraham memberikan dampak yang besar bagi kaum manusia di muka bumi. Berkat yang diterima oleh Abraham bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk diterima dan dirasakan oleh orang lain. Bayangkan keuntungan besar apa yang akan dilewatkan oleh Abraham seandainya dia menolak panggilan tersebut. Nah, sebagai penutup di sini, sekarang sebagai seorang pemuda, tentu kita sering mendapat tantangan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Misalnya di pekerjaan atau urusan sekolah atau pertemanan. Misalnya Anda punya keinginan seperti ini, saya ingin mengikuti pelayanan di gereja. Tahun ini saya harus menjadi pelayan di gereja, di zona anak muda, zona Naposo, atau mungkin di bagian musik, atau di bagian manapun. Tentu dengan mengikuti pelayanan ini, Anda akan memiliki rutinitas baru dan lingkungan pergaulan yang baru. Yang artinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus meninggalkan zona pergaulan Anda yang lama. Dan jangan kira dengan mengikuti pelayanan atau kerap disebut orang bekerja di dalam Tuhan, Anda akan selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tidak selamanya bekerja di dalam gereja itu, terlibat dalam pelayanan itu akan selalu menyenangkan. Anda akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang akan menguji kesabaran Anda dan ketebalan hati Anda. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang mendorong kita untuk semakin berani bertahan dalam segala situasi. Sebab sebenarnya di dalam setiap tantangan yang kita temui, Tuhan sedang menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berkat dari Tuhan memang kita terima secara cuma-cuma, tapi kita hanya bisa menerimanya kalau memang kita sudah pantas atau layak menerimanya. Jadi artinya begini, tidak mungkin seorang ayah menghadiahkan mobil kepada anaknya, sementara anaknya tidak bisa mengemudikan mobil.
Maka tentu si anak ini harus lebih dahulu menjalani proses-proses belajar mengemudi, lalu ikut ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Setelah dia lulus, barulah dia dinyatakan layak dan pantas untuk memiliki sebuah mobil. Barulah ayahnya membelikan dia sebuah mobil. Nah, kita juga seperti itu. Sebelum kita layak menerima berkat dari Tuhan, kita harus terlebih dahulu melewati banyak sekali proses belajar dan masa-masa ujian yang bisa saja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun disinilah masa-masa di mana Tuhan menempa kita menjadi sebuah pribadi yang layak dan sesuai dengan keinginannya. Dan ingatlah, setelah kita dinyatakan layak menerima berkat Tuhan, dan setelah kita menerima berkat itu dari Tuhan, kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan harus kita sampaikan pula kepada orang lain, agar melalui kita, orang lain dapat menikmati dan mensyukuri karunia dari Tuhan. Dan lewat perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada orang lain, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oke, lalu sekarang di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, sikap seperti apa yang bisa kita teladani dari Abraham? Apakah sifat itu ada dalam diri kita? Yang kedua, apa pengalaman hidupmu yang mengindikasikan bahwa dirimu sedang ditempa oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik? Dan yang ketiga, ceritakan apa dan bagaimana usaha agar kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Demikian khotbah untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.